Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga dalam keadaan sehat dan salam sukses selalu. Ya, pada hari ini selamat bertemu kembali dengan kami di Majalengka Mat Official yang menampilkan informasi dan berbagi sharing tentang hal-hal positif apapun. Pada kesempatan hari ini kita akan ngobrol terkait produk-produk UMKM. Salah satunya adalah apa sih yang harus ada dalam sebuah kemasan produk. Nah, sebelum kita ngobrol terkait apa yang harus ada dalam kemasan produk, jangan lupa kawan-kawan atau sobat semua untuk subscribe. Sekali lagi subscribe, like, and share untuk Majalengka Mat Official, untuk kita nanti terus berbagi sharing dan informasi apapun, hal-hal yang positif, baik dari sisi produk, pemasaran, dan hal-hal tentang kehidupan yang lain. Oke, pada kesempatan kali ini, di samping saya ada beberapa contoh produk yang sudah saya siapkan sebagai bentuk informasi apa aja sih yang harus ada dalam kemasan. Ada 8 hal terkait informasi produk yang harus ada dalam kemasan kita atau kemasan produk kita. Oke, kita coba satu-satu. Sebelumnya saya ada beberapa contoh produk yang dari pelaku-pelaku UMKM yang ada di Majalengka. Salah satunya ada gula cakar, ada pangsit biji durian, ada goreng simut abah geyot, ada dodol mangga gincu. Ini adalah inovasi produk dari olahan buah mangga gincu yang tidak hanya dijual buahnya tapi dijual dalam bentuk produk. Salah satunya adalah dodol mangga gincu ini. Selanjutnya juga ada produk yang sudah tidak asing buat kita, adalah makaroni, tapi dikemas dalam sebuah kemasan yang cantik seperti ini. Ini juga akan menjadi nilai plus poin buat konsumen, kepercayaan dan trust konsumen kepada produk kita. Oke, kawan semua, kita lanjut terkait apa sih 8 hal yang harus ada dalam sebuah kemasan produk. Yang pertama, prioritas pertama yang harus ada dalam sebuah kemasan adalah brand atau merek. Kenapa brand atau merek itu harus ada dalam sebuah kemasan produk kita? Karena tanpa brand atau merek, konsumen tidak mengenal produk kita. Artinya brand atau merek ini menjadi prioritas utama konsumen mengenal produk kita, karena nama menjadi salah satu poin hal penting untuk bisa diingat oleh konsumen kita. Oke, yang pertama adalah brand atau merek. Lanjut yang kedua. Yang kedua adalah legalitas produk. Legalitas produk apa aja sih yang harus ada dalam sebuah kemasan produk kita? Kalau untuk produk makanan, legalitas produk yang harus ada adalah PRT dan halal. Kalau untuk minuman cair atau minuman seperti lemon plus murni dan lain-lain, itu BPOM, lebih ke cair atau cairan kesehatan dan lain-lain, itu BPOM. Tetapi kalau produk olahan makanan, yang pertama adalah PRT dan halal. Bagaimana untuk membuat PRT dan halal? Next, kita berbagi sharing di video selanjutnya ya. Untuk yang sekarang kita informasi terkait apa aja sih yang harus ada dalam kemasan produk kita dulu. Oke, yang kedua tadi legalitas. Jadi legalitas itu terkait PRT dan halal itu harus tercantum dan ada dalam sebuah packaging atau kemasan kita. Yang ketiga adalah tanggal expired. Nah, ini menjadi salah satu poin penting untuk menumbuhkan trust atau kepercayaan konsumen terhadap produk kita. Kadangkala kawan-kawan pelaku produk lupa
atau alfa untuk mencantumkan tanggal expirednya. Ini salah satu poin yang harus ada dalam kemasan kita. Oke, tadi 3 poin: merek, legalitas produk, yang ketiga adalah tanggal expired, yang keempat adalah neto atau berat bersih. Neto atau berat bersih itu harus ada dalam kemasan kita. Nah, terkait neto atau berat bersih ini, saya juga berbagi sharing karena banyak di kawan-kawan pelaku usaha atau pelaku UMKM kadangkala kurang tepat dalam mencantumkan neto ini. Jadi neto ini adalah berat bersih produk, sobat semua. Jadi kalau dalam kemasan ini ada produk dan kemasan. Jadi kalau di sini tercantum 300 gram, jadi berat bersih dari produk ini 300 gram di luar dari kemasannya. Jadi pada saat kalau kemasan ini kita timbang 10 gram, jadi kalau ditimbang dengan produk dan kemasan ini menjadi 310 gram. Artinya yang 300 gram adalah neto produk kita. Itu ya, menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh para pelaku UMKM atau produsen-produsen produk makanan. Oke, selanjutnya apa sih yang harus ada dalam kemasan produk kita? Poin yang kelima yang harus ada dalam kemasan kita adalah komposisi produk. Apa sih komposisi produk ini? Saya contohkan seperti di bawah ini. Ada komposisi produk. Komposisi dari pangsit biji durian ini apa aja sih? Ada biji durian, tepung terigu, tepung tapioka, dan lain-lain. Jadi hal yang kelima yang harus dicantumkan dalam sebuah kemasan produk kita adalah komposisi produk kita. Oke, jangan lupa komposisi produk kita dicantumkan dalam sebuah kemasan ya, para sobat semua. Itu poin yang kelima. Untuk poin yang keenam, apa aja sih yang harus ada dalam komposisi atau dalam sebuah kemasan atau packaging produk kita? Yang keenam adalah nama dan alamat produksi. Nama dan alamat produksi itu apa sih? Di sini ditulis pangsit biji durian khas Majalengka. Alamat produksi adalah Majalengka. Jadi poin yang keenam yang harus dicantumkan dalam sebuah packaging atau kemasan adalah nama dan alamat produksi. Seperti ini, simut goreng Abah Geyot menjadi oleh-oleh khas diproduksi di Majalengka. Ini adalah poin keenam yang harus dicantumkan dalam sebuah kemasan atau packaging produk kita. Selanjutnya, apa sih yang harus dicantumkan dalam kemasan atau packaging produk kita adalah tanggal dan kode produksi. Poin ketujuh adalah tanggal dan kode produksi. Tanggal dan kode produksi itu apa? Tanggal dan kode produksi itu adalah sebagai informasi buat khalayak atau kepada konsumen langganan-langganan kita bahwa produk ini dibuat tanggal berapa. Jadi selain ada tanggal expired, juga ada kode dan tanggal produksi. Dicantumkan ini mulai tanggal berapa, biasanya dalam bentuk kode, dalam bentuk coding. Ini menjadi bagian dari manajemen pelaku usahanya juga di sisi produsennya. Itu poin ketujuh yang harus ada dalam sebuah kemasan produk kita. Poin terakhir yang harus ada dalam kemasan atau produk kita apa sih? Informasi nilai gizi. Seperti contoh di bawah ini dicantumkan informasi nilai gizi. Apa aja sih informasi nilai gizi yang ada dalam sebuah produk kita? Dan untuk informasi nilai gizi ini, bagaimana sih kita mendapatkan informasi nilai gizi? Ini adalah dari uji lab. Jadi kita mengajukan uji lab untuk menguji nilai gizi yang ada dalam produk kita mengandung gizi-gizi apa aja sih. Itu ya para sobat semua,
Ada 8 hal yang harus ada dalam sebuah kemasan atau packaging dari produk kita. Karena informasi yang komplit, informasi yang jelas, informasi yang jelas bisa menumbuhkan trust dan kepercayaan buat konsumen kita. Oke, mungkin itu yang bisa kami sharingkan pada sore hari ini terkait apa aja sih yang harus ada dalam kemasan. Next, selanjutnya kita ingin berbagi sharing terkait tadi legalitas produk. Legalitas produk itu apa aja sih yang harus kita tempuh untuk bisa mempunyai legalitas dari produk kita. Oke, sekali lagi sebelum pamit jangan lupa subscribe, like, dan share untuk kita bisa berbagi sharing di next time. Oke, salam sehat, sukses selalu buat sobat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.